Halo semua, selamat kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Selamat jam 8 ini, salam tapi terbalik. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Sudah pernah belum ya? Belum. Gue belum pernah personally, tapi gue pernah bahas ini di Instagram MikeRed. Bukan MikeRed, MikeRed Collection. Jadi pembahasan hari ini adalah apakah ikan metalik itu sebenarnya ikan yang warnanya bagus atau jelek, atau Anda suka atau tidak suka, gampang merah atau tidak mudah merah. Di sini saya sudah mengundang narasumber yang memang sempat memegang ikan-ikan metalik dan dia sudah teknik ikan metalik ini juga cukup lama. Bintang tamunya ada di situ. Soalnya gue nggak mau bahas sendirian. Oke, hari ini kita nggak apa-apa, bisa. Jadi simple Hans, pembahasan gue kemarin di Instagram sempat tanya ikan metalik bagus atau enggak, gimana tanggapan teman-teman tentang ikan metalik. Nah kebetulan gue lihat di sini banyak sekali ikan yang metaliknya luar biasa ya. Kalau dilihat nih, ini termasuk ikan metalik kan? Ikan metalik ini, jadi dia versi udah berwarnanya. Gue punya versi belum berwarnanya, bro. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut masalah metalik, sebenarnya ikan metalik itu apa? Beneran base warna, ada base warna metalik, atau ya gara-gara dibikin jadi metalik? Apakah semua ikan bisa jadi metalik? Nggak semua ikan bisa jadi metalik, tergantung dari genetik ikannya lagi. Jadi kalau genetik ikannya dari awalannya memang sudah kurang atau gimana, mau dibikin metalik ya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak semetalik itulah jatuhnya gitu. Jadi metaliknya so-so aja. Tapi dengan merangkum jawaban lu kan berarti metalik bisa dibuat? Bisa, dengan cara WTT yang udah dijalankan pada crossback sebetulnya. Tapi ada beberapa ikan yang lu WTT, maksudnya super red di WTT, dia jadinya pun nggak metalik, maksudnya jadinya kayak ya udah normal aja gitu. Nah, cara bedain metalik yang bener-bener asli sama yang kayak buatan tuh gimana? Oh beda banget, bisa terlihat langsung dari ikannya. Ada nggak di sini? Ada. Nah kebetulan ada satu ekor ikan yang full metalik banget, dan ikan ini emang belum sempet di tanning karena ikannya belum beradaptasi. Nih, ini adalah salah satu contoh ikan yang full metalik yang hasil buatannya dibuat oleh MikeRed. Oh, gue yang buat ini? Yang buat, gue beli dari lu. Jadi ikan ini nggak tahu ya lu yang gedein gimana posisinya waktu lu gedein. Kan gue cuma beli waktu itu dia jadi metalik aja kan. Jadi gini sebenarnya, seperti yang Has bilang ngomong, gue setuju, metalik itu sebenarnya ada base metalik sendiri. Memang ada ikan-ikan yang dari kecil lahir metaliknya udah kencang sekali sampai nge-cross. Ada juga ikan yang memang sebenarnya sebelumnya tidak metalik tapi bisa dimaksimalkan dengan white treatment tanning. Oh kebalik. White tanning treatment gitu. Nah kalau ini metalik ini kebetulan dari bayi dia sudah terkena WTT ya. Jadi nggak sengaja waktu beli, nggak tahu sengaja atau nggak sengaja. Jadi dia begitu beli, memang tank di rumah gua kebetulan yang ada yang putih gitu. Jadi gua taruh di situ. Terus kebetulan sempat masuk ke bak fiber juga yang warna putih. Jadi metaliknya tebel banget gini loh. Jadi ya ginilah teman-teman. Nah contoh metalik yang dimaksimalkan kayak apa nih Hans? Ada nggak? Kalau contoh ikan metalik yang sudah dimaksimalkan itu adalah contohnya, belum maksimal banget sih, cuma maksudnya ya ini adalah salah satu contohnya. Jadi ikan-ikan dengan full metalik ini gue bilang warnanya cenderung lebih cerah dibandingkan ikan dengan metalik yang pada umumnya ya maksudnya. Jadi kalau teman-teman, gue nggak tahu di kamera bisa terlihat langsung atau enggak, tetapi pasti kelihatan lah. Kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung, ini ikan itu warna oranye terang banget kelihatannya. Nah kita bisa bandingin sama ikan ikan apa namanya, ikan yang biasa gitu ya, maksudnya ikan biasa tuh ikan yang bukan kayak full metalik gitu. Mana ya, ini si akane, bisa akane atau bisa yang ini nih, ini juga kelihatan nggak nih perbedaannya? Oh ini bukan metalik nih. Nah ini bukan metalik, ini adalah ikan yang base-nya warna biru, udah dicek waktu itu udah sempat dibius, dia base-nya warna biru. Nah ini perbedaan warnanya, dia oranye itu nggak seterang oranye ikan yang metalik. Walaupun bersinar juga. Walaupun bersinar juga, cuma kalau kita lihat secara langsung atau mungkin di kamera bisa terlihat, warna oranye itu berbeda. Jadi kalau oranye yang ini dia kelihatannya mungkin agak oranye agak mendem, tapi kalau oranye yang si metalik itu dia shiny banget, dia nyala gitu, kelihatannya terang gitu. Terus ini juga salah satu contoh ikan metalik lu juga nih dulu. Oh ini dari nah, ini ya, ya. Ini dia contoh ikan metalik juga udah mulai keluar warna lumayan.
Tuh lihat deh, perbedaan warnanya kan kelihatan kan. Ini oranye dia terang banget, yang ini dia oranye agak gelap gitu. Padahal nggak ada padahal ya sih. Bener. Iya dong. Nah, jadi terima kasih banget udah ngejelasin temen-temen di rumah. Sebenarnya Metalik itu memang bener ada base-nya, bisa dimaksimalkan juga. Kayak gini sebenarnya ini Metaliknya juga gila-gilaan ini ya teman-teman ya. Punya lu juga, Bro. Oh, punya gue juga. Punya lu juga. Jadi ini Metaliknya tuh teman-teman lihat ya, bener-bener putih banget. Nah, jadi teman-teman harus bedain dulu yang metalik sama yang memang sebenarnya base hijau bisa jadi metalik, base biru bisa jadi metalik, base emas kok jadi metalik ya kiamat soalnya. Jadinya jadi kayak golden tapi super red gitu. Terus kalau buat merahin ikannya, Oh iya, sekarang kita udah tahu kan sebenarnya metalik itu kayak gimana. Gue pingin tahu sebenarnya pro and cons ya, karena gini loh, banyak banget orang yang suka ikan metalik, banyak banget orang yang nyari ikan metalik, tapi dia nggak tahu konsekuensinya. With great power comes responsibility, ya kan? Spiderman. Jadi maksud gue, apakah bener sih memang ikan metalik ini cocok untuk penghobi pemula atau memang gimana? Gua nggak tahu tanggapannya gimana nih? Kalau gua menyarankan kalau misalnya buat penghobi pemula, kalau ikan metalik kayak gini cenderung ikan warnanya tuh lebih berat dibanding pada ikan umumnya. Jadi kalau misalnya emang penghobi yang baru mau mulai belajar merahin ikan, lebih baik jangan beli ikan yang full metalik gini lah jatuhnya gitu. Karena buat merahin ikannya itu butuh perjuangan, butuh tekniknya gimana. Kayak gue di sini kan nyoba lampu, terus gua coba dari pakannya coba gue gonta-ganti. Intinya sih lebih sulit dibandingkan ikan yang pada umumnya gitu. Bukannya ikan ini nggak bisa merah, karena kalian lihat sendiri ikan ini kan udah merah-merah juga gitu kan. Cuma dia butuh waktu yang lebih lama dibandingkan ikan-ikan pada umumnya lah jatuhnya gitu. Oke, berarti kita bisa ngomong kontranya itu walaupun metaliknya bagus banget dan secara di mata tuh dipandang enak banget, karena memang kalau nggak ada warna pun juga udah berkilat-kilat. Iya, dia udah gitu. shiny banget kelihatannya. Cuman warnanya agak lebih susah naik. Betul. Cuman susah naik. Tapi bisa blok, bisa mengkilap banget, bisa harusnya bisa tebal, sih, bisa gitu. tebal. Cuma ya kalau kita hitungannya mungkin ikan normal 3 bulan udah merah, mungkin ini bisa makan waktu 5 bulan, 6 bulan mungkin ya. Intinya sih akan lebih lama ketika lu memproses ikan ini dibandingkan ikan super red pada biasanya. Tapi jawabannya bisa merah. Jawabannya soalnya bisa kita merah. punya buktinya. Iya, ya ini merah-merah. Jadi kita banyak gini. foto-foto yang memang udah kita flatlay juga ikannya, nanti teman-teman bakal lihat habis ini. Oke, kalau gitu tadi konsepnya lebih susah merah, cuman ada di mana-mana dalam suatu perbandingan itu pasti ada negatif, ada positifnya juga. Nah, positifnya kurang lebih menurut lo apa nih? Positifnya kalau dari pribadi gue sendiri, gue suka dengan warnanya. Warnanya itu karena sekali lagi dia oranye bukan oranye yang mendem, dia oranye yang shiny. Jadi kelihatannya oranye terang banget. Kalau gue sih pro-nya itu aja sih, kontranya Cuma, susah merah. Udah, jadi sesimpel itu teman-teman. Tapi gini, walaupun gua pribadi, gua nggak suka melabel-labelkan warna ikan. Ada blood red, ada cili red, ada kampret, ada kupret, ya kan? Tapi bisa diomong nggak sih kalau misalnya ikan yang metalik itu kebanyakan jadinya apa sih kalau yang terang-terang itu cili ya? Cili lah, cili yang terang. Cili red. Cili red. Oh, gitu. Kalau blood red lebih cenderungnya agak gelap biasanya. Oh, kalau gua gini dah. Nah. Berry sama bis misalnya. berry sama bis teman-teman kan nggak tahu di rumah. Susah ya? Pokoknya perbedaannya nanti kita cari deh ya foto yang paling mendekati buat teman-teman lihat gitu. Cuman kalau gue yang penting merah. blood red B block, cili red C ring gitu kalau gua. Basically sebenarnya kan ini cuma nama doang. Nama gitu. doang, nama iya. doang, nama jual atau gimana. Tapi kalau yang penting kalian pelihara super red itu bisa jadi merah. Jangan kalian kayak misalnya beli awalannya nanti udah yang murah kan gedenya sama. Terus pas gedenya nggak mau merah ikannya, jadi dengan jangka waktu yang sama, tetapi kalian nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Betul, gitu. betul. Jadi kalau untuk orang teman-teman memang benar-benar suka banget sama warna metalik, harus tahu konsekuensinya. Nah kalau teman-teman juga mau cari ikan-ikan metalik, nggak usah kayak pusing-pusing nggak sih? Di sini aja dari tadi ada berapa metalik gitu. Nah ini dari sini beberapa yang bisa direkomendasi sih sebenarnya, tapi ini memang gudangnya letaknya tersembunyi dan kita nggak tahu apakah ini nanti teman-teman bisa akses jual atau enggak ke sini, bisa beli atau enggak ke sini. Tapi pastinya teman-teman bisa DM langsung ke Terus Aquatic. Nah, bisa juga ke customer care-nya doang. Nanti kita ada link di bawah atau deskripsi di bawah ya. Jadi kalau kita lihat sih kalau gue dari tadi memang cenderung melihat di akuarium ini
nggak tahu nomor beneran atau enggak, ada yang namanya 8A ini. Sebenarnya setahu gue ini memang ikan metalik yang sebenarnya udah lama di sini. Udah lama ini baru. Bukan, maksudnya lama di sini, maksudnya Lama di Jakarta. nggak mau dijual nih. Oh, iya. Maksudnya dulu nggak mau dijual. Nah, gue sempat naksir juga sama ikan ini. Selain dengan metaliknya bagus, bentuknya memang benar-benar proporsional ya antara dayung, ekor dan segala macamnya. Ada satu kelebihan. Ini orang bisa bilang kelebihan, bisa bilang kekurangan ya. Jadi ada pigmentasi yang memang jadi kurang. Jadi tumbuhnya warna putih gitu. Kalau gue agak suka ikan yang ada gradasinya kayak gini. Karena memang secara penilaian juga kalau di kontes kan nggak ada ya namanya ekor uban terus tiba-tiba penilaiannya jadi minus gitu. Nah teman-teman yang mau ini langsung buru-buru dikejar ya. Mumpung saya lagi di sini, saya udah di sini, saya todong dia, siapa tahu dijual. Ini salah satu ikan yang memang kita rekomendasi dan kita mendapatkan tanda itu, tapi tandanya nggak ada. Jadi kita terus aja. Ini, nah, LH approve, migrate approve. Ini udah kita migrate approve. Satu biji ini, hari ini saya nggak mau terlalu banyak ya, walaupun memang ada beberapa ikan, cuman saya takutnya memang nggak dijual atau gimana. Jadi hari ini 2 ekor ikan aja, satunya yang ini. Ini tampilan badannya seperti kalau mobil sedan ya, jadi lebih kayak slick gitu. Layar bawah, layar atas panjang semua. Teman-teman boleh ngelanjutin ini banget. Kalau masalah harga saya nggak tahu. Satu lagi ikan yang memang bawaannya ini SUV teman-teman. SUV nih. Jadi kayak badan kita, badan gue sama Hans. Tadi memang ini udah. Jadi ini yang udah sempat di shoot beberapa kali. Ini salah satu ikan yang memang oke juga. Secara badan ini bakal bagus banget. Kalau teman-teman bisa maksimalin pakai kodok akan lebih bagus banget karena badannya dari depan ke belakang itu sebenarnya kotak. Other than that, sebenarnya ada satu lagi kelebihan yang memang menurut gua salah satu yang membuat ikan ini sangat spesial yaitu dayungnya. Kalau teman-teman lihat ini dayungnya sebenarnya isinya lumayan padat. Jadi kita berharap nanti makin tua, makin gede itu nanti Batman-nya itu makin muncul. Dengan begitu nanti dia akan lebih mewah jauh. Jadi ini kayak memang bener-bener ikannya tuh dayungnya tebel banget ya kalau kelihatannya. Ya, jadi kelihatannya kayak pendek aslinya. Iya, katanya kayak pendek, tapi enggak sebenarnya. Jadi hari ini kita akan bahas kenapa metalik dan 2 ikan pilihan saya di sini. Langsung dipilih aja 8A atau 12A. Nah, ini salah satu contoh metalik yang mulai naik warna juga nih. Nah, ini sebenarnya metaliknya bingung juga nih. Awalnya sebenarnya hijau ya base-nya. Tapi karena dibantu metalik ya jadi begini. Ya paling segitu aja pembahasan saya tentang metalik hari ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau segala macam, feel free untuk DM saya. DM sih sekarang saya balasnya agak lebih cepat daripada WhatsApp. Kalau WhatsApp masih tetap lama, mohon maaf. Jadi DM aja. Di Telegram juga bisa. Besok kita bakal jalan-jalan, kita bakal hunting. Besoknya orang Jawa tapi bukan besok-besok, tapi habis vlog ini kita bakal hunting, kita bakal nanya-nanya sekitar kehidupan seputar-putar kolam. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, don't miss it. Terima kasih udah nonton gue terus, Mike. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah.